Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro Amang di sini. Kali ini Mas Bro akan melanjutkan video sebelumnya ya, Bro. Dan video kali ini adalah video tanggal 4 Januari ya, Bro, 2025. Yaitu kita dari sholat subuh, kemudian terus habis sholat subuh kita makan-makan, terus kita menuju bis. Kita ke tempat Masjid Kuba ya, Bro. Oke, Masjid Kuba dan Jabal Uhud. Tapi di video kali ini Mas Bro hanya menampilkan sampai ke Masjid Kuba saja, karena videonya itu sangat panjang banget, Bro. Jadi mari kita tonton saja videonya. Nah, kita hendak sembahyang subuh di sini jam 4. Parak jam 4. Di sini jam 3 lewat 27, berarti di sana jam 7 lewat 27 kayaknya, Kak. Sini jam 3. Belum lagi los banner lagi. Maka di sini subuhnya bro setengah 6. Lawas lagi, cuman kita berada di masjid nyaman, berdoa, anak ngaji kah. Ya kalau belakang-lakas kada apa juga, sejuk aja di dalam tuh kada dingin. Di luar mau dingin. Oke bro, kita di dalam masjid nih sudah nah. Kita menuju ke sana tuh nah. Kayaknya di luar-luaran aja nih. Bro. Sini kada dingin bro cuacanya. Sejuk kada dingin, kada bro di dalam masjid ini, di luar mah anginnya be ayah. Menggigil yang kedinginan tuh. Tuh aja infonya dulu. Air jam-jam lihat nih. Nah, ini ada yang pada dingin kayak ini bro. Nah, not cool bacanya artinya tidak dingin. Bila kayak ini yang dingin. Nah bro, ini jam segini ini masih ada banyak kok aja kita kamu ke sana. Ada yang guring ngeliatin, yang bersihi. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Bro, sini masih ringang nah. Nah kamu ke sana kau Kak. Kita coba kamu ke sana nah. Mumpung masih mencari tempat di parak-parak tihang dia kalau. Bro, ini shop yang ke belakang terakhir nih kayaknya buka. Orang-orangnya masih pada ada yang guring masih nah, guring di masjid sini, mandi di masjid, guring di masjid, makan di masjid. Tahu sampai ke dalam sana melihat apa sana. Ini ada kawat lagi. Oh hibak pang udah nah kayaknya sampai sini nah. Hibak kayaknya udah sampai sini. Tepar Quran aja kan tuh. Wan, ada dia lagi mau duan berak sini. Ini orang kesini ada pacangan bakantut lagi bang. Masanya ngalih nak masuk. Muka sini aja nah kita nah. Parak tihangnya aja nah. Aja ada Al-Quran nah. Sambil baca Al-Quran cuman mohon Mas Bro biasanya di HP aja bang, aplikasi di HP aja Qurannya. Nah ini bro sedang lama merakan. Nah ini terakhir udah sini di luarnya nah. Maksudnya di dalamnya cuman ada yang kandang, ini di dalam sana udah banyak banget orangnya. Tuh bersekat-sekat dan mulai samping-samping dah tuh. Jalannya kada lurus kayak tadi. Pakai sini aja gin, dalam sudah banyak. Mandak sana tuh kira-kira mungkin jam 2-an.
malah sini setengah 6 nyers subuh subuh yang subuhnya setengah 6. Nah jadi Mas Bro doakan aja buat kakawanan Mas Bro seberitaan. Mas Bro doakan mudahan buan pian seberitaan tarasai ke masjid ini Masjid Nabawi, Masjid Kubah Rasulullah. Mungkin ke Raudah tuh bila ada esoknya masanya jadwal masih hitung jadwalnya lagi. Ada kau bang ada jadwal ke Raudah tuh bro ya. Tapi hari ini nyata dulu ke Gunung Uhud. Pokoknya tadi kemana kan ya? Pokoknya masih seputaran gunung-gunung aja lah pokoknya. Sudah selesai bro sholat subuhnya bro. Jadi bro Mas Bro ini baju tetap kain aja nah, berjaket kain aja nah, soalnya bro kita kau pakai biasa dingin bener. Di luar nih dingin bener bro, kecuali di dalam ikan nah. Di dalam sejuk kan santai. Kami itu sekitar 5 jam sok ada bagian di dalam tuh. Duduk santai. Hanya bahas banyak subuh di sini bro nah. Di Benua tuh kira-kira udah jam berapa ini? Nah kayak itu aja bro. Nah makanya baju Mas Bro kayak ini jaket kayak ini ada bang baju lain besar bujur orang kada ada bau bro baju tuh kada ada bau kita di sini. Kalau kada bertahan karing bibir karing hidung karing bro bertahan karaknya karing sah karaknya tuh karing. Ini kayak hingusan tapi kan ada hingusnya karing lo lubang hidung bro man apalagi banyak banget orang tadi itu ke parak banget ke dalam bro sekanya keluarnya macet bener. Nah itu di mukanya nah wah bro macet bro orang tinggi awak orang paksa bejujung kayak ini nah. Kalau kada bojong bro ngeliat jalan nah orang tinggi awak kita mau angkat HP-nya sama tingginya lawan orang. Kita hendak di jalan-jalan pulang nih, kita hendak ke Masjid Kuba, perjalanan Masjid Kuba nih nah. Ini sudah dalam bis. Cuaca di sini bro agak mendung, kada kayak semalam tuh panas bro. Ini kayaknya angin banget nah mendung. Tadi subuh aja masuk 3 lapis, pakaian 3 lapis bro. Silawar pakai tapi pakai juga, nyaman kada dingin. Kayak itu aja soalnya. Udah kada kesandangan lagi dinginnya bro, kayak mencucuk-cucuk tuh sampai ke betis-betis. Bibir udah pacahan dah rumah. Koyakan sudah bibir. Ya udah sampai sini aja dulu informasinya dari Mas Bro. Nah, doakan Mas Bro dan selalu
Selamat sampai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada wad'i anna bu'da. Allahumma anta sahiba fi safari wal khalifatu fil mali wal ahli wal waladi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Bismillah wa ridallah al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan kita di pagi hari ini yaitu kita akan mengunjungi salah satu yang namanya Masjid Quba dan Gunung Uhud, di mana Gunung Uhud itu terjadinya perang Uhud ketika Rasulullah melawan orang-orang kafir sebanyak 3.000 orang kafir melawan 1.000, awalnya 1.000 kaum muslimin, tetapi akhirnya menjadi 700 karena yang 300 itu tidak ikut perang. Jadi tinggal 700 orang kaum muslimin melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy yang ada di Uhud. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan juga ada di depan nih, ada di atas gunung, ada di sebelah kanan, ada macam rumah di atas itu adalah masjidnya Al-Ghifari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di sebelah kanan, ada di atas, ini adalah masjidnya sahabat Rasulullah Al-Ghifari. Pernah Rasulullah sholat duhurnya bersama kaum muslimin dan juga bersama sahabat Rasulullah ketika Rasulullah banjir di Madinah ini. Maka setelah banjir, Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat karena dulu belum ditingkat masjidnya, ya, masih di bawah. Jadi banjir, tidak boleh melaksanakan sholat. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk naik ke masjidnya Al-Ghifari, masjidnya Al-Ghifari, untuk melaksanakan sholat zuhur bersama. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang kita ini sebelum sampai ke Masjid Quba, yaitu kita akan melewati yang namanya Masjidnya Bilal. Masjidnya Bilal itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabatnya Rasulullah, sahabat setianya Rasulullah, yang selalu membangunkan Rasulullah
ketika Bilal bin Rabah itu bangun, maka Bilal bin Rabah membangunkan kepada Rasulullah. Kalau subuh dia selalu membangunkan Rasulullah, pergi ke rumah Rasulullah. Dia pun ada di kota Madinah, di sampingnya rumah Rasulullah. Dia membangunkan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, marilah bangun, sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Maka Bilal tersebut dia membangunkan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah yang bangun duluan, maka Rasulullah yang membangunkan Bilal bin Rabah, saling membangunkan. Di antara salah satunya kalau bangun duluan itu membangunkan di antaranya yang berdua. Kalau Rasulullah yang bangun duluan, maka Rasulullah yang membangunkan Bilal. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama diangkat menjadi muadzin oleh Rasulullah. Sebelum di kota Madinah ini sempurna Islam imannya, jadi kebingungan Rasulullah untuk memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah solat, maka Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan yang pertama. Maka Sayyidina Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan adzan. Dan sekarang masjidnya di bawah itu dibuat pasar, ya, di bawah itu dibuat pasar. Jadi banyak jemaah yang berbelanja di bawah karena baju-baju perempuan banyak. Ya, biasanya yang banyak minat perempuan. banyak itu di bawah itu dibuat pasar, orang jualan kain-kain dan juga buat jualan emas. Orang jualan emas banyak di bawah. Masjidnya di tingkat 1, di bawah sekarang sudah dijadikan pasar. Semuanya itu sudah dijadikan pasar. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah itu maka wafatlah Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, maka diganti kepemimpinan, diganti siapa? Yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diganti oleh Abu Bakar, maka Rasulullah ingin berjumpa dengan sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka dipersilahkan untuk menjumpai Abu Bakar. Silahkan, apa perluannya? Apa keperluan wahai Bilal? Maka kata Sayyidina Bilal memandang kepada masjid dan memandang kepada kuburan Rasulullah. Setelah memandang ke masjid, maka Sayyidina Bilal menangis ketika dia melihat ke masjid dan melihat ke kuburan Rasulullah. Baik wahai Bilal, apa yang kau minta? Kenapa kau menangis? Terus maka Sayyidina Bilal berkata, wahai Khalifah Abu Bakar, izinkan aku satu permintaan. Ada satu permintaan kepada wahai Khalifah. Katakan, apa yang kau minta wahai Bilal? Izinkan aku untuk tidak adzan lagi di masjid ini. Aku tidak sanggup untuk mengumandangkan adzan lagi. Kenapa engkau ingin berhenti adzan di sini? Aku tidak ingin menurunkan orang yang pernah diangkat menjadi muadzin oleh Rasulullah, wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal pergi kembali pulang ke rumahnya. Setelah pulang, maka didatangi oleh Rasulullah kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah berkunjung kemari? Kenapa engkau tidak pernah datang kepadaku? Betapa keras hatinya wahai Bilal. Kenapa engkau tidak pernah datang kepadaku? Maka datang lagi Sayyidina Bilal tengah malam menangis ke kuburan Rasulullah. Setelah menangis maka berjumpa dengan Sayyidina Umar. Wahai Bilal, kenapa kau menangis di situ? Maka terus dia tetap menangis berdahak-dahak. Maka setelah menangis maka datanglah waktu adzan. Maka setelah adzan maka diizinkan untuk adzan yang terakhir kalinya oleh Sayyidina Umar. Tetapi Bilal bin Rabah tidak mau adzan karena tidak sanggup mengumandangkan adzan karena dia ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu diizinkan oleh Khalifah Abu Bakar, baik wahai Bilal, jika itu keinginanmu maka aku akan diizinkan kamu tidak adzan lagi di situ. Maka Sayyidina Bilal diizinkan untuk tidak adzan lagi di Masjid Nabawi tersebut karena dia ingat Rasulullah. Setelah sampai kepada hayya 'ala shalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak bisa melanjutkan karena kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ini yaitu akan mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah
membangun Masjid Nabawi, maka Rasulullah ingin hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Orang-orang yang ada di kota Madinah ini sudah sangat bahagia karena mendengar Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah, tempatnya yaitu di Quba. Maka orang-orang yang ada di Quba sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak bertemu secara langsung, walaupun mereka tidak pernah melihat secara langsung kepada Rasulullah, tetapi mereka sangat rindu kepada Rasulullah, sangat rindu ingin bertemu, sangat rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, dikarenakan dia membaca kitab-kitab beliau bahwa akan ada Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa tahu siapa yang menyebarkan agama di kota Madinah ini? Yaitu yang menyebarkan agama di kota Madinah ini sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yaitu adalah Hamdalah dan Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah. Mus'ab bin Umair itu adalah pemegang panji kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafal Quran, yang dikirim, yang diutus oleh Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Jadi yang namanya Mus'ab bin Umair itu orang yang kaya raya, tetapi dia memeluk agama Islam. Semuanya harta-hartanya disita oleh orang tuanya, disita semua harta-hartanya karena dia mengikuti ajaran Rasulullah. Tetapi walaupun harta-hartanya disita oleh orang tuanya, tetapi tetap dia ikut kepada ajaran kaum muslimin dan ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Orang-orang yang ada di kota Madinah ini diutus oleh para sahabatnya, oleh para kaum yang ada di Quba. Ada 2 orang yang diutus untuk naik ke atas pohon kurma. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat dari kejauhan apakah ada orang yang akan memasuki daerah Quba ini. Maka dia naik ke atas yang namanya pohon kurma. Kalau di kampung kita itu pohon sawit. Naik ke atas selama 1 minggu, 2 minggu, tidak ada melihat orang yang akan memasuki kampung-kampung kita. Maka akhirnya sampai 3 bulan, kurang lebih 1 bulan, akhirnya melihat kepada Rasulullah dari kejauhan ada 2 orang yang akan memasuki Quba atau Madinah. Maka turun orang yang dari atas pohon kurma itu memberi kabar gembira kepada orang yang ada di Quba. Maka dia memberi kabar, aku melihat 2 orang. Maka dia turun dari atas pohon kurma. Setelah turun, maka semuanya bersiap-siap menyambut kedatangan Rasulullah. Setelah turun Rasulullah dari kudanya, itu semuanya kebingungan, yang mana Rasulullah dan yang mana yang bukan Rasulullah. Karena kedua-duanya sama memakai surban, sama memakai etop atau jubah, maka semuanya kebingungan. Setelah kebingungan, maka Sayyidina Abu Bakar dia paham, dia mengerti bahwa orang-orang yang ada di Quba itu kebingungan. Maka surbannya Sayyidina Abu Bakar dilepas dan dikalungkan kepada Rasulullah. Maka orang yang ada di Quba itu paham bahwa yang dikalungkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang ditunggu-tunggu selama ini, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambut dengan orang-orang yang ada di Quba dengan apa namanya, yaitu qasidah-qasidah mereka yang dikenal Tala'al Badru Alaina. Itu penyambutan kepada sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah berdiam, ini kediamannya yang di sebelah kiri itu, maka berdiam di situ selama 10 hari. Maka kalau masuk ke situ, kartisnya sekarang 15 rial. Itu tempat beristirahatan Rasulullah di sebelah kiri itu. Jadi beristirahat di situ selama 10 hari. Dia membuat masjid baru pohon kurma. Dia berdakwah selama 10 hari. Setelah 10 hari, maka dia membangun yang namanya Masjid Quba, yang mana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi sum'ata Masjid Quba, man
fatahara fi baitihi summa masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Barang siapa yang salat di Masjid Quba 1 rakaat, maka pahalanya sama seperti ibadah umrah. Jadi kita salat sunat 1 kali di Masjid Quba ini, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kita belum melaksanakan ibadah umrah, tetapi pahalanya sudah mendapatkan pahala-pahala umrah. Ya, maka orang-orang yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Madinah, kotaku dulu bukan kota Madinah. Ini bukan kota Madinah dulu, tetapi kota Yasrib. Kota Yasrib, kota yang mempunyai arti tidak bagus. Kota Yasrib ini kota yang penuh dengan penyakit. Semuanya orang yang ada di Yasrib tersebut yaitu berpenyakitan semuanya. Setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, yaitu semua yang ada di kota Madinah itu menjadi obat. Apalagi obat-obatan, sedangkan debu diobatkan kepada orang yang sakit, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Itu sudah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah 10 hari berdiam di situ sambil berdakwah, membuat masjid dari pohon kurma. Setelah membuat dari masjid kurma selama 10 hari berdakwah, maka dia membangun yang namanya Masjid Quba, yaitu masjidnya. Nanti kita yang tidak punya uduk, kita bisa mengambil uduk, ya. Yang tidak punya uduk bagi perempuan saya bisa hantar, dan juga bagi laki-laki yang tidak punya uduk, yaitu saya hantar untuk mengambil uduk. Setelah sampai ke dalam, maka kita sholat sunat tahiyatul masjid, ya. Sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya. Rakaat ini lillahi ta'ala, dan dilanjutkan dengan sholat duha. Ya, kalau mau sholat duha silahkan, mungkin waktunya kurang lebih setengah jam, ya, kurang lebih setengah jam. Setelah itu maka kita berkumpul di depan masjid, kita foto-foto bersama di depan masjid, supaya view-nya masjid kelihatan dan pohon-pohon kurma juga semuanya kelihatan, ya. Jadi yang tidak punya wudu, harus mengambil wudu. Bagi ibu-ibu juga saya hantar, dan bapak-bapak yang tidak punya wudu nanti saya hantar, ya. Baik bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, yang dinamakan namanya Madinah Al-Munawwarah. Kota Madinah ini adalah nama ibu kota. Madinatul Naqli, Madinah itu namanya ibu kota, sedangkan Naqli itu adalah kebun-kebun kurma atau pohon kurma. Karena yang ada di kota Madinah itu adalah penghasilan kurma. Yang banyak itu hanya kurma saja, tidak ada penghasilan yang lain kecuali dari penghasilan kurma. Semuanya itu bisnisnya hanya kurma, ya perang, itu aja. Sudah tanam kurma, sudah panen kurma, dia perang, itu saja. Dari zaman-zaman dulu nggak ada yang tanam singkong di sini karena nggak ada air, karena musimnya itu musim panas yang dinamakan kering geringsang. Ya, ini masih motor-motor karena turunnya tadi tidak diizinkan, tidak dibagi oleh Pak Polisi. Ya, di sini kalau sudah tidak boleh maksa. Kalau maksa dia langsung dipotong bisnya, udah dikena saman. Tidak sama dengan Indonesia, boleh minta. Kalau di Indonesia, tolong pak, iya boleh. Ayo, yang penting cepat-cepat ya. Iya. Ayo tolong pak, ayo. Ada rokok ya? Ada pak. Tidak, dikasih. Kalau di sini tidak. Kalau jangan, itu jangan. Kalau masih turun, udah dipotong bisnya 300 sudah. Saman. Ya, ditilang. Ini masih sebentar.
ini setelah dari kebun kurma kami akan mengunjungi yang namanya Jabal Uhud atau tempat peperangannya Rasulullah yang melawan orang-orang kafir. Kita akan menyaksikan secara langsung di mana tempatnya dan di mana kejadiannya. Karena kejadian tersebut sangatlah gunung itu berharga bagi kaum muslimin, karena gunung tersebut adalah gunung tempat kesedihan Rasulullah ketika ditinggalkan atau meninggalnya paman tercintanya, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat membela kepada ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan mengunjungi salah satu tempat tersebut. Kebun kurma, ini kebun kurma, di sebelah kiri itu kebun kurma. Ya, itu sudah banyak orang yang mengunjung, orang pengunjung sudah banyak yang memasukinya. Ya, tetapi kurma-kurma itu kalau musim sejuk macam sekarang tidak ada buah, buahnya tidak ada, tidak bisa mengeluarkan buah kecuali musim panas. Kalau musim panas dia berbuah, kalau musim sejuk, musim dingin tidak berbuah. Ya, kalau banyak air itu dia tidak berbuah. Kalau musim panas-panas dia berbuah. Kalau panas seperti bulan 4, bulan 5 macam kemarin-kemarin, itu semuanya kelihatan itu buah saja. Yang banyak itu buah menguning, kuning dan menghitam-hitam, semuanya buah-buah kurma itu. Semuanya itu keluar. Iya, karena musim panas tempat keluarnya buah kurma. Kalau sejuk itu tidak akan keluar. Iya, seperti sekarang ini nggak ada yang berbuah. Walaupun dia berbunga, bunganya itu akan jatuh kalau dingin, tidak bisa melekat. Tetapi kalau musim panas dia jadi, walaupun bunga-bunganya kecil-kecil itu bisa jadi buah. Ini masih motor-motor sangatlah jauh karena ingin diturunkan tadi tidak diizinkan, maka memilih motor jauh. Nggak ada pisang, Bu. Yang ada ini di sini hanya itu pohon kurma aja. Yang paling banyak pohon kurma. Ya. Yang pisang itu ada juga di Taif, tapi satu-satulah pohon kecil-kecil itu saya pernah melihat juga. Tapi yang besar seperti Indonesia itu nggak ada. Ya, karena tanahnya itu di sini keras, di bawah itu ada batu. Tanahnya itu sedikit aja, jadi semuanya batu. Jadi tidak boleh berakar besar ke bawah. Sudah di depan masjidnya. Ya, ini adalah Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah sebelum membangun Masjid Nabawi. Ya, ini adalah masjidnya. Nanti ya sholat sunat, jangan lupa sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dan dilanjutkan dengan sholat duha yang waktunya kurang lebih setengah jam ya. Jangan
berpisah dengan rombongan. Takut ada yang hilang, yang kesasar jauh. Iya, susah carinya nanti. Idikat selalu, ya. Kita masuk lagi. Ya, ini tidak bisa masuk lagi karena mungkin terlalu siang ya, kurang pagi. Karena di dalam sudah penuh semuanya. Iya, ini sudah penuh, jadi ditutup, sudah tidak boleh masuk. Jadi jauh gak apa-apa. Karena terlambat ini berangkatnya lambat, jadi sudah penuh, tempat parkirnya penuh. Iya, tidak apa-apa, jauh tidak apa-apa ya. Iya, yang penting kita bisa masuk ya, walaupun iya, iya, nggak apa-apa turun di situ. Ya kalau di situ aja kan. Iya, turun di sini aja. Lantas di jalan belakang lagi. Jauh dikit nggak apa-apa, yang penting kita bisa masuk. Nah, Mas bro sudah di Masjid Kuba nih bro. Banyak bandar orangnya bro ya nah. Ayo ayo. Nunggu awan lagi bro, bodoh lagi bodoh. Benar-benar bro masjidnya. Kita masuk ke Masjid Kuba dulu bro. Banyak banget orangnya nah. Biasanya aja pintu 1, banyak ada pintu 1, pintu 6 tadi aja. Kita jalan. Keliling dulu nih. Pintu 1 pada bilang ada pintu 1, pintu 6, keluarnya di pintu 15. Oh, sini masuknya pintu 6. laki, sandal hena box sandal. Sandal. Lapas sandal dulu. Dah hena show. Nah bro, mas bro sembayang di Masjid Kuba pas di atas lubang nih jarak kawan ulun. Sini tempatnya Rasulullah sholat di sini nih bro. Jadi mas bro sorangan jak sini tadi. Akhirnya bro selesai juga kita sholatnya nih bro tadi. Sampai mas bro berkajal-kajal ke muka, asal di bawah lubang tempatnya Rasulullah sembayang bro itu sampai ke muka tadi. Waduh mantap perjuangannya. Sampai ke muka situ dingin bro namanya, jadi kayak bakar udung kayak ini, telinga dingin bener. Kita keluaran sudah bro di Masjid Kuba nah bro. Banyak banget bro orangnya, macet keluar tuh masjidnya nah bro. Lihatin masjidnya bro, dalamnya luas banget bro. Syukur dari mas bro melihat lubang yang ada, lubang keramat tuh. Sampai masuk di situ berkaca-kaca sembayang duha tadi. Itu aja infonya dulu lah. Nah kita balik nah melihat mukanya nah. Payungnya kada berbuka bro nah, payungnya kada berbuka. Nah bro mulai jauh nah kalian piring kayak ini kali ya. Nah mantap tuh ciknya. Pas anginnya bro di atas nih
pembangunan aja orang nih masih nah. Pembangunan. Nah, sini luarnya dah bro. Nah, dah keluar. Tadi bro berapa kali keliling, berapa bulik, berapa kali kena kau masuk di kandangi polisi terus tadi. Jadi ini terjauh berjalan padahal kayak orang tuh nah sana tuh nah. Masuk tuh bis padahal situ parah aja berjalan. Kami tuh menjauh banget nyeberang timbuk tadi. Nah. Oh, bagus banget bro. Nah, tempat santai nongkrong sini lah. Oke, itulah tadi ya bro videonya. Mungkin cukup panjang ya, sekitar 40 menitan, tapi nggak apa-apa ya. Itulah perjalanan kita dari sholat subuh terus sampai ke Masjid Kuba dan seterusnya. Untuk video selanjutnya adalah Jabal Uhud. Karena videonya kepanjangan ya, jadi kita potong sampai Masjid Kuba aja. Padahal tanggal 4 itu adalah kita juga ke Jabal Uhud. Tapi mungkin nanti videonya akan kita sambung ke video berikutnya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di share. Terima kasih.